Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman. Ya, ini nggak ada suaranya nih. Kemana nih suaranya nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ini supaya nampak ada pesertanya. Pak izin nggak mic, Pak? Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau saya ngajar nggak ada suara nih, kayak ngajar siapa yang nggak ada ini. Oke, kita punya waktu 1 jam. Nah, kita mulai dengan materi kemarin ya. Kita sambung dulu dengan materi kita. Mudah-mudahan kita bisa nyambung di beberapa materi ya. Oke. Nah, kita akan sambung dengan materi lesson 6. Saya disablekan dulu beberapa fitur ya, supaya bisa unmute dulu ya. Mute dulu semua. Kemudian saya set juga untuk no annotation sama start video. Oke. Nah, lesson 6 ini dari CompTIA Network Plus exam number N10-008 lesson 6 supporting IPv4 and IPv6 networks. Okay. Nah, objectives dari lesson 6 ini adalah use appropriate tools to test IP configuration, kemudian troubleshoot IP networks, kemudian explain IPv6 addressing scheme. Oke, kita mulai dari topik 6A, use appropriate tools to test IP configuration. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai IP interface configuration, ya, IP interface configuration itu ada banyak konfigurasi ya parameternya, ya, dari mulai IP address, subnet mask, default gateway, kemudian ada DNS name system, ya, atau DNS server yang tujuannya untuk melakukan translasi dari name to IP, nama ke IP, dan sebaliknya. Nah, kemudian untuk konfigurasi, kita bisa melakukan static IP addressing, ya, versus auto configuration by dynamic host configuration protocol. Ya. Nah, kalau untuk yang lingkungannya kecil, mungkin static IP addressing nggak ada masalah, karena kita bisa set IP di masing-masing host, di masing-masing server maupun klien. Tapi kalau di lingkungan yang luas, ya, kita agak kesulitan untuk memberikan IP secara statik. Makanya kita menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol. Okay. Nah, kemudian, static IP itu bagus digunakan untuk server misalnya, karena kan server itu jarang berubah IP-nya. Ya. Nah, kemudian di Windows untuk networking, itu kebanyakan menggunakan adapter naming-nya kita bisa setel. Ya. By default itu Ethernet connection, ya. Kalau di Linux itu namanya Ethernet, ETH0 dan sebagainya. Kita bisa menggunakan beberapa command seperti netshell, PowerShell, cmdlets dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari konfigurasi command yang ada di Windows seperti ipconfig, mana kita bisa menjalankan ini untuk report network configuration on Windows. Ada beberapa opsi di sini, /all untuk menampilkan semuanya, /renew kalau kita menggunakan DHCP kita bisa setel renew, kemudian kita bisa release untuk menghapus IP, kita mendapatkan yang baru nantinya kita release. Kemudian ada beberapa opsi di sana seperti display DNS untuk menampilkan resolve name, ya, flash DNS sama register DNS untuk refresh dan register DNS, ya. Nah, kemudian ini di Windows, ya. Kalau di Linux kita menggunakan ifconfig atau IP. Ya, Linux networking itu menggunakan beberapa network interface card seperti ETH0, ETH1, IN0 atau IN1. Dan kemudian kita bisa melakukan perubahan pada /etc network/interfaces, ya, untuk restart atau mematikan atau menghidupkan satu interface tertentu. Ya, kita bisa menggunakan network manager atau system D networking, atau menggunakan beberapa tool yang lain seperti netplan, ifconfig, dan IP. Seperti contohnya IP route
Ya. Nah, kemudian untuk ARP cache utility ini sebenarnya adalah fungsi command line utility yang digunakan untuk memanage cache dari network neighborhood, ya, jadi yang tetangganya. Ya. Kenapa di cache? Ya, IP to MAC mapping untuk mereduce ARP broadcast, ya, itu tujuannya. Kemudian kita bisa menggunakan ICMP, ya, yang biasanya digunakan oleh ping untuk melaporkan informasi mengenai error atau transmit status messaging, ya. Dan kita biasa menggunakan request and reply packet, ya, seperti nantinya di situ ada RTT, ya, round trip time, sama time to leave, ya. Dan dia bisa melaporkan informasi mengenai destination host unreachable atau no reply, ya, request timeout, atau dengan menggunakan beberapa opsi yang lain, ya. Nanti saya kasih demo juga. Oke. Nah, kemudian sebelum saya demo, kita masuk ke topik 6B, troubleshoot IP networks. Nah, ini biasanya ada masalah dari hardware atau software biasanya. Kalau software sih paling device driver yang mensupport network interface card issues, network interface, ya. Network interface card, ya. Nah, untuk hardware failure and network interfaces issue, biasanya kita melakukan beberapa tekniknya. Pertama, isolate issues to OSI model layer. Kemudian establish scope to identify hardware issue with the appliances, contohnya switches atau routers. Kemudian ada power issues, ya, contohnya surge, spike, brownout, mati lampu, ya. Power failure, blackout, ya, benar-benar mati lampu, ya, karena dari PLN. Maaf, saya masih pilek nih. Kemudian hardware failure issues, ya, biasanya kita cek dari kabel, kita cek dari adapter drivernya, kemudian cek module, adapter setting, and ya, tempat penempatan dari adapter ini, dan prior rebooting. Termasuk beberapa interface status issues, misalnya statusnya mungkin lampunya nggak nyala dan sebagainya. Biasanya sih asumsinya itu interface card-nya bagus, ya. Nah, kemudian ada beberapa isu yang berhubungan dengan IP configuration. Misalnya kita bisa melakukan verifikasi dengan menggunakan command ipconfig, ifconfig, atau IP. Mungkin incorrect IP address, ya, kita cek configuration inconsistent with neighbors, sama mungkin incorrect subnet mask, ya. Ini karena host routed traffic that should be delivered locally, ini kadang-kadang subnet masknya suka salah, ya. Atau bahkan ada duplicate IP and MAC address issues, ya. Nanti dikasih tahu sih kalau kita dalam network itu ada duplicate IP, ya, jadi duplikasi. Nah, identify MAC addresses used via ARP cache or packet trace. Kemudian duplicate MAC address, ya, mungkin gara-gara ada ARP spoofing. Dan kemudian kita bisa mengidentifikasi host MAC address by using ARP cache or with the switch MAC address table, ya. Ini kita bisa cek di switch, ya. Nah, problem isolation kita bisa mulai dari ping loopback. Loopback itu 127.0.0.0.1. Kemudian coba ping hostnya sendiri yang kita setel IP address-nya. Kemudian ping gateway. Kemudian ping remote host, target kita. Kemudian ping hostname. Kalau hostname-nya nggak bisa, berarti ada masalah sama DNS, domain name resolution, name resolution. Kemudian establish session, ya. Nah, ini jadi testingnya pakai ping biasanya. Bisa jadi ada masalah pada gateway atau problem pada default gateway itu sendiri, ya, linknya sendiri. Atau kalau kita ping pakai misalnya www.google.com atau misalnya abc.com, kebetulan dia nggak bisa jalan, ya bisa jadi masalahnya adalah DNS karena dia tidak bisa mentranslasikan nama ke IP atau sebaliknya. Juga cek server availability, ya, bahwa servernya bisa di-connect dan sebagainya. Termasuk ada beberapa isu yang berhubungan dengan multicast, ya, multicast flooding issues, multicast groups dan internet group management, ya, atau non multicast aware switches, flood packet, atau IGMP snooping. Nah, ini lebih advance lah, ya. Oke, nah kita saya kasih demo dulu, ya.
Oke, pertama saya akan demo menggunakan virtual machine ya. Ya. Oke. Nah, oke. Ini saya menggunakan Windows ya. Jadi saya ada, kalau Anda lihat saya punya VM saya ada Denver SQL, ini Windows. Ya. Ada dan web 2 dan web 1 atau dan SVR pakai Red Hat. Oke. Nah, ini masih starting up. Nah, bisa lihat ini VM-nya saya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Saya, oke. Bisa, Pak. Bagus. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Di chat aja ya nanti kalau bisa atau tidak ya, biar nggak ribut ya. Oke. Nah, ini adalah contoh saya menggunakan Windows Server 2003 ya. Ini versi lama ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya gunakan untuk sebagai router ya. Nah, di sini saya coba cek. Kita login aja. Nah, di sini saya menggunakan ada 3 IP addresses di sini. Kalau Anda lihat interfaces-nya saya, ya, bentar. Ya, Anda bisa cek di sini ya, dari command prompt. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Anda ketik aja, saya ketik ya IP config. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa saya menggunakan sebentar. Ya, ini agak sedikit lelet ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga di kanan ya, bahwa saya punya 3 interfaces. Ya. Nah, kemudian juga saya menggunakan dan web 2 ya, saya ada satu yang saya udah set. Ini banyak server yang saya gunakan. Ya, nah kita balik sini. Ternyata ini ada interface-nya namanya internal 192.168.1.111. Kemudian ada adapter, ya saya kasih ini by default sih namanya local area network, tapi saya ganti namanya, saya rename ya. Ada namanya perimeter 131, kemudian data center ini 172. Nah, berarti di sini kan ada 3 ini ya, 3 IP subnets ya, atau 3 network. Nah, karena dia punya 3 network card, saya menggunakan ini ya, saya menggunakan routing and remote access namanya. Nih, saya menggunakan routing and remote access. Ya. Nah, ini routing and remote access adalah service yang bisa kita gunakan untuk membuat server saya ini menjadi router. Ya. Jadi nggak harus pakai router yang asli, ya, maksudnya yang kayak Cisco dan sebagainya. Ya. Ya, agak lelet. Ini harusnya saya udah pakai Windows Server 2000 berapa gitu ya. Ada sih, cuma kadang-kadang agak lelet juga. Jadi kalau di Windows itu, Windows Server itu ada namanya routing and remote access. Ya. Nah, kita lihat di sini agak sedikit lelet ya. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, agak lelet aja dia. Jadi pertama kita lihat ada 3 interfaces di sini. Kemudian kedua kita bisa lihat
routing and remote access servernya, routing and remote access service. Nah, kebetulan kalau Anda lihat di sini, ya, saya menggunakan SQL server ini, dan SQL. Saya setting routingnya di sini. Routingnya saya setting pakai RIP. RIP ini adalah salah satu contoh dari routing protokol yang digunakan untuk mengupdate routing table. Ya. Nah, ini kita bisa setel aja. Nah, kalau kita lihat in general, bisa kita lihat ini, statusnya bisa kita lihat. Nah, jadi ini sebenarnya server ini saya setting jadi router. Ya. Nah, terus kita lihat ada server, misalnya contoh nih, server ini saya lihat ya, IP address-nya berapa nih. Nah, server ini adalah IP address-nya 131, berarti data center ya. Ini harusnya bukan, perimeter ini. Sebentar, saya cek lagi ya. Perimeter, benar. Ya. Nah, saya bisa setel ini bukan perimeter ya, nanti saya setel 172 ya, 172, 16, 10. Berarti saya akan ganti ini, saya contoh, saya harus ganti ini. Kita klik kanan aja di sini. Open network. Saya ganti nih perimeter. Saya kasih nama data center. Oke. Nah, IP-nya saya nggak mau IP yang sekarang ini. Ya. IP-nya saya nggak mau 131, saya mau 7 berapa tadi? Saya maunya 172, 16, 10. Ya, berarti saya ganti. Nah, ini statik ya. Kenapa statik? Karena server ini biasanya jarang berubah IP-nya. Jadi kita tinggal masuk aja IP version 4. Kemudian Windows 2003 belum support versi yang IP version 6-nya. Ini saya ganti ya. Saya ganti. Jadi 172, 16, 10. Nah, kemudian subnetnya kan saya pakai /24, jadi 255, 255, 255. Nah, ini kayak saya bisa setel aja. Misalnya contoh, saya kasih IP 254. Terserah sih sebenarnya. Misalnya contoh 100 saja deh. Ya, 100. Nah, untuk supaya dia bisa komunikasi, misalnya contoh nih, saya setel oke dulu ya, belum saya tidak setel gateway ya. Ini tidak saya set gateway. Nah, kemudian saya tinggal setel lagi domainnya, IP config lagi. Nah, ini kan udah berubah ya. Oke. Nah, sudah berubah. Nah, bisa nggak saya ping yang ini si gateway, yaitu si ini gateway kan ini IP-nya, bisa nggak saya ping? Nah, ya teman-teman kalau itu bisa ini ya, bisa dengar ya semua ya. Oke. Oke ya, masih bisa dengar ya. Oke. Saya balik ke sini lagi tadi. Nah, karena saya udah mengubah ininya, saya coba kan ini udah ini aslinya kan ini nih perimeter. Saya kasih nama data center. Nah, dari sini bisa nggak saya ping ke gateway? Saya mesti ping dulu ke ini troubleshooting-nya ping 127.0.0.1 atau ketik aja localhost. Nah, bisa kan? Oke. Nah, jadi kita ini dulu, kita cek IP dulu, kemudian kita ping ini localhost, kemudian kita ping gateway-nya. Ini kebetulan nggak ada gateway di sini. Bisa nggak saya ping kalau saya nggak set gateway? Nah, ternyata bisa nih. Karena dia kan satu network kan. Nah, kalau saya mau ping ke 131 bisa nggak? Misalnya 111. Nah, bisa dia, ya kan? Unreachable. Ya. Nah, berarti ini saya mesti setel. Saya coba kasih gateway.
Nah, gateway-nya ini harus satu network ya, 172.16.10.111 gitu. Nah, DNS server bisa dikosongin kalau kita nggak pakai. Oke. Nah, kita lihat. Tadi kan nggak bisa ya. Nah, kita coba command prompt. Kita coba nih. Ping 172.16.10.111 ini gateway. Bisa nggak saya ping ke network yang lain, misalnya 131.107.1.111. Nah, ini baru bisa karena kita udah setel gateway-nya. Ya. Nah, kemudian kalau saya menggunakan misalnya Kali Linux ya, saya bisa masuk ke Kali Linux ya. Nah, kalau saya mau masuk ke data center melewati ini, ya, saya coba set secara manual ya. Agak lelet nih. Ini kenapa ini terminalnya agak lelet ya? Biasanya sih cepat ya. Oke. Nah, kita cek dulu IF config ya, bukan IP config ya. Nah, ini. Nah, ternyata ininya setnya masih ini. ETH0-nya ini masih 192. Ini kayaknya dari DHCP-nya virtual machine. Nah, ini mesti saya setel manual ya. Cara nyetelnya bisa ini kebetulan ada contoh nano my IP ya. Nah, ini saya sudah setel. Nah, ini tinggal ada ganti aja nih. Contohnya saya dari perimeter network ya, atau dari saya setel aja misalnya 192. Ini kan kebetulan networknya kan ada nih 168.1 misalnya 252 ya. Nah, saya harus pakai nano ya, sudo. Nah, ini tinggal saya ganti aja nih. Oke, nah sekarang saya lihat. ./myIP aja. Ya. Jadi cat myIP dia akan jalanin. Sama sih dengan ngetik sudo ifconfig gts0 gitu ya. Ini ya, sama 192.168.1.252/24. Kemudian kita setel sudo IP route. Nah, ini menambahkan ini ya, at default gateway, atau Anda bisa setel sudo IP route at default gateway. Ya, gateway-nya 192.168.1.111. Netmask 255. No. Oke. Nah, kita cuma ping ya. Oke, bisa ping. Nah, kemudian kita bisa ping ke 172.16.10.111. Bisa juga. Dan 131.107. Nah, ini gateway semua nih. Nah, kemudian kita coba ping host yang berada di network sebelah. Misalnya contoh tadi ada web ini ya. 100 ya, 172.16.10.100. Bisa nggak saya ping? Harusnya sih bisa ya. 172.16.10.100. Nah, bisa karena kita apa? Kita udah bikin melewati gateway. Nah, oke. Nah, kemudian setelah kita tahu di sini, kita bisa ngelihat nih kalau mau tahu host apa aja yang berada di lingkungan 172 atau 131 atau 192, ini kita bisa jalanin misalnya command and map. Ini paling terkenal kalau di security nanti kita belajar ya. SN. Saya setel aja 192.168.172.16.10.1.0/24 sama
131.107.1.0/24. Nah, dia akan melakukan scanning terhadap host yang berada di situ. Nah, yang berada di 192, network 192, network 172, network 131. Ya. Nah, kalau mau melihat hasilnya supaya langsung ini bisa pakai gini. Pakai minus -vv verbos. Nah, dia akan melakukan scanning. Ya. Kayak gitu kira-kira. Ya. Nah, di host Anda bisa, kalau di Windows Anda bisa menggunakan command. Ya. Contoh komennya Anda bisa gunakan misalnya pakai command ARP -A. Nah, ini bisa kelihatan yang terkoneksi. Jadi 172 ada. Ya, 172, 192. Nah, oke. Nah, Anda juga bisa ngetik di sini komen. Anda bisa ketik IP route. Route print. Nah, ini akan tampilkan informasi mengenai, oke, sekarang saya bisa connect ke 172, ya. Kebetulan ya 192 nggak kelihatan sini. Ya, nggak apa-apa ini, tapi yang penting di sini di ARP kita bisa kelihatannya ada 192 juga. Ya. Sama 172. Ya. Nah, di sini kita balik lagi. Nah, kita coba deteksi lagi host mana aja yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, tapi kalau dari SQL, karena SQL ini punya 3 interface, kalau kita jalanin route print, ya, nah, kita lengkap nih kayaknya. Nah, lebih banyak dia. Ya. 192, 172, 131. Ya. Kalau di sini yang ini dan web karena kita cuma punya koneksi ke satu, dia belum ini ya, belum propagated ya. Nah, tapi kita bisa connect nih. Bisa nggak dari sini saya ping ke misalnya 192? Ping 192 168 1.11. Nah, harusnya bisa. Atau misalnya saya ping ke 131 107 111 yaitu gateway yang di sebelah. Ini yang perimeter tadi. Nah, gitu ya. Ya, di sini saya bisa dapat nih dengan menggunakan ini. Saya bisa dapat, oh ternyata ada host 192.11. Ini gateway kita, ini juga gateway kita. Ini juga gateway kita. Karena tadi kan dan SQL ya, yang ada 3 interfaces. Nah, kita juga bisa dapat kita punya sendiri, dan ada host yang di sana di belakang 100 sama 101, ya gitu. Oke. Ada yang mau nanya? Silakan. Paham ya? Jadi ada gateway, kita mesti ping ke localhost, ping ke gateway, lalu ping ke target yang bersangkutan. Nah, untuk simulasi ini Anda bisa menggunakan server, Windows Server atau Windows Server, Windows Workstation, atau bahkan Linux, terserah sih. Kebetulan saya punya Windows Server dan Linux. Nah, bahkan dia bisa menemukan IP yang di belakang, misalnya nih 192. Ini 192 ini nih, si dan SVR. Nah, ini Red Hat. Gitu ya. Nah, ini teknik ini kalau di security ini disebut dengan ping sweep. Kita bisa sweeping IP address yang berada di lingkungan kita dengan asumsi kita udah setel gateway. Silakan, ada pertanyaan?
Kalau ARP spoofing nanti kita bicara di security ya. Nanti ada di security security plus kita akan bahas. Ini kebetulan masih bahas di networking. Jangan nanya masalah security dulu ya. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Atau Anda bisa menggunakan tool lain juga di Linux ya. Ini mesti install sih ya. Nama toolnya NetDiscover. Saya paling suka pakai ini nih. Nah, kalau untuk broadcast storm itu problemnya di switch. Itu harus pakai STP. Namanya STP, switch spanning tree protocol. Nah, ini kita bisa pakai NetDiscover juga. Nah, dia bisa melakukan Nah, dia bisa melakukan scanning. Ya, nanti dia akan dapat hostnya. Nah, tuh udah dapat. Jadi selain Nmap, Anda bisa, ini bagus untuk melakukan mapping terhadap network. Ya, mudah terjadi di unmanaged switch, betul. Ya. Oke, ini sambil kita nunggu, saya akan lanjut dulu ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya kita sambung di ya. Masuk ke topik 6C. Explain IPv6 addressing schemes ya. Nah, jadi ada perbedaan ya IPv4 and v6 ya. Kalau IPv4 itu 32 bit, kalau IPv6 itu 128 bit dan biasanya udah dilengkapi dengan security ya. Header-nya ada main header, key field dan beberapa yang lain ya. Nah, masalahnya IPv6 ini masih transisinya masih lambat sekali. Sebenarnya kenapa dibuat adanya IPv6 ini sebenarnya masalahnya adalah karena keterbatasan jumlah IP versi 4 yang bisa maksimal cuma 16 juta. Padahal kalau kita gunakan untuk seluruh dunia udah lebih ya. Nah, formatnya seperti ini. 128 bit binary address ya, lots of typing. Panjang sekali ya. Hex notation-nya seperti ini. 2001 .2O 0DB8 0000. Nah, ini bisa dipakai tik 2 aja ya. Canonical notation itu sama yang ini yang 2001 ini bisa digabung menjadi kalau dia ada 0000 digabung jadi titik 2 titik 2. Nah, ini. Ya, saya sendiri pribadi kurang suka sih ya IPv6-nya. Nah, prefixnya seperti ini. Host is always last 64 bit. Nah, ada prefixnya sama. 48 atau 64 determines whether hosts are on the same network. And addressing scheme are different than IPv4. Ya, ada yang namanya multicast ya, yang harus disupport dan nggak ada yang namanya broadcast ya. Gitu. Nanti Anda bisa baca-baca lebih lengkap deh tentang ini IPv6 ya. Kemudian IPv6 itu ada yang namanya unicast addressing ya. Globally scope ya. Following 16-bit for subnetting dan 64-bit for interface ID ya. Ini. Kemudian ada istilah link local address ya, link local addressing. Link local addressing ini kayak model private IP ya, not routable. Kemudian communicate with the same subnet ya, neighbors. All interfaces have link local addresses ya. Nah, itu contoh beberapa hal yang berhubungan dengan IP version 6 ya. Nah, kemudian interface auto configuration ya, ini ada opsi misalnya menggunakan network discovery protocol dan router advertisement which replaces ARP to perform address auto configuration, prefix discovery, local address resolution and redirection. Sampai saat ini sih implementasi dan ininya transisinya agak lama ya masih. Jadi jarang kita lihat penggunaannya di aktual ya. Ada sih yang device misalnya Cisco dan beberapa yang lain dan sistem operasi itu udah support ya. Cuma ya lambat. Kemudian ada namanya stateless address auto configuration, which generate a unique local link local address, ya, and listen to router advertisement, ya. Juga ada namanya multicast listener discovery, ya, protocol which allows node to join a multicast group, ya.
and discovered by the group members are present on the local subnet. Dan ada yang namanya ICMP v6 ya. Nah, ini itu tadi ada link local addressing, ada yang namanya multicast ya. IPv6 routers must support multicast ya. 6-bit multicast scope. Ada 4-bit flag, 4-bit scope dan 112-bit group ID. Nah, link lokal ini sebenarnya meng-replace broadcast ya. Nah, ini contoh sederhana. Untuk transisinya digunakan dua cara. Satu dual stack yaitu IPv6 atau IP version 4 default. Atau dengan menggunakan teknik encapsulation, tunneling, encapsulate IP version 6 packet in IP version 4 packet ya. Dengan menggunakan 6-to-4 atau 6RD IP version 6 rapid deployment. Kalau di Windows itu namanya Teredo ya, tunneling, atau Miredo di Linux ya. Dan menggunakan generic routing encapsulation GRE ya itu. Nah, prefixnya seperti ini ya. Kalau prefixnya 2000 itu biasanya menampilkan unicast ya. Global unicast. Kalau link lokal FA80 yaitu 10 itu adalah link lokal. Kemudian ada multicast. Ada multicast link lokal, kalau solicited node, unspecified, loopback dan sebagainya. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Sebelum kita summarize, oke, Windows 10 atau Windows 10, seingat saya Windows 7 itu udah support kali ya. Nah ini deh, saya pakai, saya akan menggunakan, kebetulan saya menggunakan Windows 10 ya, Windows 11, 11. Ya. Oke. Nah, kita ketik aja IP config/all. Nah, dia akan menampilkan informasi mengenai Ethernet connection kita. Ya. Internet adapter, physical address-nya, MAC-nya. Ya, kemudian kita bisa lihat local area network, wireless LAN. Nah, kebetulan saya pakai wireless LAN, tidak pakai local area network. Nah, ini ada physical address-nya. Nah, kemudian IP-nya dari sisi IP version 4 ini adalah 192.168.236. Subnet mask-nya ini, jadi berarti dia /24. Nah, link local IP address version IPv6 address itu nih ya. Nah, ini. FA80 kan depannya. Nah, berarti itu link lokal ya. Di situ. Nah, kemudian dia mensupport link lokal. Nah, kemudian ada ada yang pakai 2000 ya, nggak ketemu sih kebetulan nih. Saya nggak ada ini. Nah. Anyway, kalau kita bicara mengenai IPv6, implementation-nya masih belum ya. Jadi nggak usah terlalu pusing lah ya, masalah IPv6. Oke. Nah, secara summary, kita tadi udah belajar tentang lesson 6, di mana kita belajar mengenai supporting IP version 4 and version 6 ya. Nah, itu jadi kita tadi ada beberapa command yang digunakan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke lesson 7. Lesson 7 ini configuring and troubleshooting routers. Ada 3 objectives, compare and contrast routing concept. Kemudian ada compare contrast dynamic routing protocol, routing concept, sama install and troubleshoot routers. Kita mulai dari topik 7A, compare and contrast routing concepts. Nah, ada beberapa konsep di sini kita pelajari. Pertama, protokol. Ya, protokol itu biasanya untuk routing itu biasanya ini source of the route, ya. Kemudian destination, ya. Destination ini merepresentasikan network atau host header, host address and prefix. Kemudian ada interface, normally outgoing interface, ya. Kemudian juga ada gateway, next hop, ya, address of the next router along the path, ya. Nah, itu. Nah, kalau di router kita tinggal di Linux kita tinggal ketika ada show IP route, ya. Nah,
Kemudian ada yang namanya static and default routes. Ya. Categories of routing table entries. Ya, kalau kita ketik show IP route itu ada directly connected, path to network nodes, path to remote networks atau host routes atau default route. Ya. Nah, default route itu biasanya 0.0.0.0. Ya. Nah, directly connected routes itu biasanya yang connect langsung ke interface tertentu, ya, IP network atau subnet for each active interface. Atau kita bisa style static route, ya, manually, ya, added manually by the administrator. Jadi harus kita ketik IP route sekian sekian sekian, spasi sekian sekian sekian, ya. Agak lupa saya komennya tuh, ya. Kemudian ada default route, yaitu static route used if no other match, ya, 0.0.0.0, ya. Nah, ini routing table example, ya, misalnya dari router A ke router B ke router C. Setiap router harus dapat mengupdate routing table supaya dia bisa forward traffic dari forward paket, ya, dari satu network ke network lain. Nah, biasanya begitu kita show IP route, kita akan kita akan melihat yang namanya routing table yang menampilkan networknya, interface-nya, apakah dia directly connected atau manually set, ya, static. Nah, kemudian ada packet forwarding, ya, encapsulation for interface data link protocol, ada hop count sama TTL, ya. Nah, ini packet forwarding tuh ya, misalnya dari satu local area network ke local area network lain, itu disebut dengan packet forwarding. Dan biasanya enkapsulasi, ada enkapsulasi yang berhubungan dengan interface data link protocol, ya. Nah, kemudian selain itu juga ada fragmentation. IP is unreliable, connectionless delivery mechanism. Ya, packets might be lost, delivered out of sequence, duplicated atau delayed. Ya, kemudian ada ID, flags, and fragment offset, field record sequence, and fragmentation. Nah, ini biasanya fragmentation itu di layer 2 ya untuk di switch. Ya. Oke. Saya sedikit kasih contoh ya, yaitu tadi jadi ada static ya. Nah, terus kita lihat di topik 7B compare and contrast dynamic routing concept. Ya. Nah, kalau static itu bagus untuk kalau routernya dikit. Kalau routernya banyak, kita nggak bisa maintain satu-satu, capek, apalagi networknya banyak. Salah satu teknik yang biasa digunakan adalah memanfaatkan fitur dynamic routing protocol. Build routing information base, share information with other routers, ya. Learn routes, topology and metrics, ya. Ini berhubungan dengan distance factor. Ya, ada dua sih ya, ada distance factor, ada link state, ya. Misalnya OSPF itu adalah contoh dari link state. Sedangkan distance factor sepertinya RIP, ya. RIP routing information protocol. Metrics assess similar routes for use of least cost path in IP routing table. Algorithm determines nature of metrics. Ya, kemudian ada namanya converge, ya. Convergence, all routers agree on network topology, ya. Nah, ada beberapa yang kita kenal, interior gateway, biasanya untuk interior gateway itu untuk routing within autonomous system. Misalnya contoh dari autonomous system A ke autonomous system B. Nah, ini biasanya di ESP ya, di level ESP. Ada yang namanya exterior gateway protocol, routing within autonomous system, ya. Jadi kalau untuk autonomous to autonomous pakai EGP, kalau dalam satu autonomous system, misalnya contoh Telkomsel, dia pakai autonomous system A, ya, autonomous system 1, ya, dia bisa koneksinya dalam autonomous system tadi. Autonomous itu kayak model domain sih ya. Kemudian ada namanya classless versus classful protocol. Classless, kalau nggak salah saya itu berhubungan dengan ini ya, dia pakai /24 atau berapa ya. Kalau classful itu otomatis dia. Nanti tinggal baca-baca aja tentang classless, saya agak lupa ya. Kemudian support IP version 6 ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh sederhana, ada routing information protocol ya atau RIP. RIP ini adalah contoh dari distance factor routing ya dengan yang memanfaatkan next hop atau factor sama hop count berhubungan dengan distance. Slow convergence and inefficient updates. Maksimum hop count-nya 15. Kalau di atas 15 dianggap udah nggak connect ya. Selain itu ada ini contoh sederhana, dia bisa update sendiri. Kemudian untuk routing information protocol itu ada versi 1 dan versi 2. Terakhir itu yang paling baru adalah RIP-NG ya, support IP version 6. Ya. Kalau RIP version 1 itu class port and uses broadcast over UDP 520 UDP port 520
sama RAID version 2, classless and uses more efficient multicast. Ya. Selain itu ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP, update to Interior Gateway Protocol to support classless addressing, advanced distance factor and hybrid with administrator weighted metric. Ya, metriknya ada dua ya, bandwidth sama delay. Nah, metrik itu digunakan untuk mengukur seberapa cepat paket itu bisa di forward. Jadi yang the shortest path ya ke target tertentu. Best convergence performance run over IP directly protocol using multicast. EIGRP ini seingat saya sih Cisco ya, Cisco punya ya. Jadi nggak bisa dipakai oleh router yang lain. Nah, untuk open sorted path atau OSPF ini bisa digunakan oleh berbagai jenis router. Bisa Cisco, bisa Juniper, bisa TP-Link dan sebagainya. Nah, ini yang masuk dalam kategori link state. Link state interior gateway protocol suited to complex private network. Group related networks by area hierarchy, support classless addressing, run over IP directly. Ya, protocol number 89 using multicast. Ya. Nah itu. Selain OSPF, ada yang namanya border gateway. Ya. Classes of hybrid or path vector. Ya. Jadi ini sebenarnya hybrid ya. Usually deployed as an exterior gateway protocol untuk komunikasi autonomous system sama autonomous system yang lain. Support routing on the internet ya untuk autonomous systems. Ya. High internet network complexity from internet routers. Autonomous system number. Ya ini harus ada autonomous system number. Ini biasanya dikasih sama registrasi. Saya lupa IANA atau apa tuh. Ya. Ada registrasinya nih. Karena setiap ISP punya ASN namanya. Kayak domain gitu ya. BGP routers exchange autonomous system path data between autonomous system. Support classes addressing and runs over TCP on port 179. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya administrative distance. Ini biasa digunakan oleh distance factor routing protocol. Longer prefixes preferred for path selection. Protocols add one route per destination prefix to global IP routing table. Routing protocol uses metric to determine least cost path, and router uses administrative distance to prefer path to the same destination learned by different protocol. Nah, kita bisa lihat ini administrative distance-nya. Jadi kalau yang local interface yang terconnect directly ke router itu ED-nya 0, berarti cepat sekali dia nyampainya. Nah, yang kedua itu static route. Static route itu yang salah satu yang paling disarankan. Nah, selain itu ada BGP, dilanjutkan dengan EIGRP yaitu 90, OSPF itu 110. Ini cost-nya ya. Jadi hitungan nyampe ke destination itu seberapa cepat ya. Kemudian ada RIP ya. Sama unknown. Jadi RIP itu yang paling jelek ya. Paling bagus sih sebenarnya kalau dari sisi dynamic routing itu BGP ya. Oke. Nah, ada yang namanya classless interdomain routing, CIDR. Nah, CIDR ini sebenarnya berhubungan dengan slash tadi ya. Ya kemarin kita udah belajar slash 24 ya, slash 24, slash 25 ya. Nah, ini biasa digunakan untuk subnetting atau supernetting ya. Oke. Nanti kita akan belajar juga. Nah, ini yang kemarin saya kasih contoh variable length subnet mask atau VLSM. Tujuan utamanya adalah supaya IP version 4 itu bisa digunakan secara lebih efisien. Rather than use the same mask for all subnet, use different mask length according to the host number per subnet. Jadi tergantung kebutuhan dari hostnya. Ya. Bisa lebih hemat sih dia, banyak sekali hematnya lebih bisa banyak. Kemarin saya udah kasih contoh. Ya. Desainnya seperti ini. Ya, misalnya contoh ada office yang butuh ada main office 1, 2, 3, branch office dan sebagainya. Jadi tergantung dari jumlah IP addresses yang dibutuhkan. Ya, kita bisa desain pakai VLSM. Ya. Oke, itu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke demo, saya masuk ke topik 7, install and troubleshoot routers. Nah, kemudian kita untuk instalasi kita bisa ada beberapa jenis router, H router, placement-nya seperti ini ya. Hosts in the same IP network subnet or subnet must not be separated by a router. Hosts in different IP networks or subnet must be separated by router. Nah, ini placement-nya. Jadi kalau kita pakai beberapa subnet itu biasanya kita menggunakan router. Tapi kalau satu subnet kita nggak perlu router. Karena router itu kan tujuannya untuk ini forwarding paket ya. Edge router and network perimeter, biasanya kita ada namanya customer edge CE to provide edge. Jadi ada dari customer ke provider. Misalnya contoh kita ada router di rumah untuk IndiHome, bisa connect ke router yang ada di Telkomsel. Telkom.
bisa menggunakan L1, L2 type, Metro Optical, lease line, DSL atau cable. Ya. Kita bisa menggunakan Soho class router kayak model ya TP-Link, Soho class itu ya. Atau menggunakan enterprise router yang biasanya digunakan untuk backbone router ya, yang biasanya di ESP atau perusahaan-perusahaan besar. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya internal routers yang biasanya digunakan untuk komunikasi antara VLAN ya. Ya. Ini biasanya ada satu router namanya disebut dengan router on a stick ya. Kalau kita mengimplement subnet and internal borders ya atau areas, kemudian kita bisa setel itu jadi sub interfaces, split single physical connection to per VLAN sub interfaces. Ya, dan ini mensupport layer 3 switches ya. Ya, layer 3 itu bisa routing, bisa switching ya. Oke. Sebentar ya. Ya, suaranya emang hilang karena saya keluar sebentar, ada kebutuhan. Ya. Oke, next. Router configuration. Nah, kalau konfigurasi ini tergantung jenis router ya. Kalau Cisco ini bisa kita pakai command seperti misalnya IP route dan sebagainya. Kemudian biasanya ada untuk konfigurasi pakai management interface ya. Ada console port, ada loopback interface ya. Kemudian biasanya kalau kita configure router bisa melalui network ya, kita bilang remote ya, atau melalui direct configuration dengan menggunakan console port, connect ke port yang ada di router ya. Ini saya ada cerita nih. Dulu zaman saya belajar pertama kali belajar Cisco CCNA, saya nggak pernah nyentuh router. Saya cuma bisa ngelihat router itu dari gambar. Saya belajar dari apa ya, simulator ya. Boson, saya pakai apa gitu lupa saya. Ya, simulator. Waktu itu belum ada yang namanya Cisco Packet Tracer, belum ada. Jadi masih awal-awal lah ya. Nah, jadi saya belajarnya pakai Boson sama ada yang namanya virtual apa tuh? Virtual routing apa tuh lupa saya namanya. Nah, setelah udah berapa tahun saya udah lulus CCNA, ya, jadi lulus ujian cuma mengandalkan simulator. Seru juga ya. Nah, setelah berapa tahun lulus dari CCNA, pas saya ngajar, disuruh ngajar Cisco. Nah, kalau salah saya di mana ya? Pas saya ngajar di Singapura itu. Waktu itu saya ngajar Microsoft Server sama diminta ngajar Cisco, CCNA. Nah, di saat itu, di tahun 2000 berapa ya? 2000, mungkin 2004 kalau saya. Itu saya baru pertama kali apa ya? Melihat langsung dan mengkonfigurasi router dengan router asli, bayangin ya. Nah, itu jadi udah lebih dari berapa tahun ya, mungkin lebih dari 5 tahun baru saya nyentuh router yang asli ya. Nah, kemudian kita bisa configure router interfaces ya seperti dengan menggunakan setting IP configuration-nya atau menggunakan L2 configuration ya, layer 2-nya ya, switch ya bisa. Jadi kayak model Cisco itu dia support iOS-nya, Internet Working Operating System-nya support switch dan router. Ya, kalau untuk slide yang ini nanti saya share ya belakangan ya. Saya akan pelan-pelan share karena saya belum selesai juga ya. Nanti akan saya share, tapi belakangan ya. Mungkin kalau bisa hari Jumat lah paling telat saya share ya. Kemudian karena ini slide dari Om Tia, jadi saya nggak bisa share kalau tidak ada izin Om Tia. Saya mesti minta izin dulu. Ya. Kemudian kita di konfigurasi kita bisa configure static route atau routing protocol atau pakai RIP atau OSPF dan sebagainya. Ya. Dan kita pakai command seperti show route ya untuk melihat informasi mengenai routing table-nya. Ya. Nah ini route-nya, route print aja sama sih sebenarnya yang ada di Windows atau Linux, ketik aja route print atau IP route. Ya. Verified default gateway sama kita bisa add static route kalau mau. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan tool-tool seperti tracert, ya, trace route, UDP probes to identify each hop in path, increment TTL with each iteration, output numbers of hop,
the IP address of the ingress interface of the router or host and time taken in millisecond. Ya, kemudian kita juga bisa menggunakan command yang ada di Windows, traceroute namanya. Ya. Traceroute itu di Linux kalau nggak salah saya. Ya. Traceroute itu menggunakan ICMP, sedangkan traceroute itu menggunakan UDP. Ya. Nah, kemudian kalau ada isu berhubungan dengan missing route, ya biasanya kita menggunakan ping dan traceroute, ya, atau tracer to identify where network path fail. Kemudian kita cek routing table, apakah ada missing static route atau bahkan dynamic routing protokolnya nggak jalan, atau menggunakan device configuration review. Oke. Nah, kadang-kadang ada juga isu yang berhubungan dengan routing loop, ya. Mungkin gara-gara ada incorrect path information causes packet to circulate until TTL is exhausted. Atau kita bisa menggunakan traceroute untuk mendiagnosanya. Kita bisa lihat sih ya troubleshooting routing ini nggak terlalu susah sih sebenarnya. Atau isu yang berhubungan dengan asymmetrical routing issues, ya. Contohnya return path different to forward path, issues termasuk inconsistent latency, security appliances dropping return packet. Ya. Kita bisa melakukan troubleshooting dengan menggunakan traceroute, output, and investigate routing table. Ya. Nah, sama link ya sebenarnya low optical link budget issues, ya. Ini biasanya berhubungan dengan data linknya. Ya. Nah, biasanya gara-gara ada poor connectivity across fiber link, ya, atau hal-hal yang lain. Ya. Mungkin konektor, attenuation dan sebagainya. Atau ini, ya. Nah, kemudian kita coba ini ya. Jadi di lesson 7 ini kita belajar lumayan banyak ya tentang configuring and troubleshooting routers, ya. Kita ada lihat routing concept, dynamic routing concept, dan install troubleshooting routers. Ya. Oke, nah saya akan nampilkan demo lagi ya dengan menggunakan ya Kali. Ya. Jadi di Kali ini kita bisa menggunakan IP route, ya, command-nya. Nah, ini kita bisa IP route, ya. Atau kalau di Windows kita bisa menggunakan command route print, ya. Jangan lupa route print yang tadi ya. Nah, ini route print ya. Nah, route print. Nah, kita juga bisa menggunakan command tadi tracer. Saya ya kalau tracer di sini sih nggak terlalu banyak ya, kita bisa hop-nya kan nggak banyak ya. Kalau mau sih kita tes untuk koneksi ke internet aja. Misalnya menggunakan ini. Nah, kita bisa menggunakan command tracer. Saya www misalnya google.com. Nah, jadi kelihatan ini ya. Kalau di Linux itu pakai traceroute. Ya. Kalau di Kali kita bisa pakai ya kita bisa pakai command traceroute. Misalnya unreachable ya. Oh, ini berubah lagi nih. Bentar.
ini ya. Atau kita bisa ping ke trace route ke misalnya 172.16.10.100 yang tadi ya. Nah, itu. Ya, kalau ada yang pakai Nmap, ya biasanya sih kalau di korporasi atau perusahaan pasti bakalan kedetek, karena apalagi kalau ada intrusion detection system. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan Nmap untuk scanning, bisa jadi Anda kena detect sama IDS-nya mereka atau appliance security appliance-nya mereka. Jadi kalau masalah boleh atau tidak tergantung apakah Anda punya izin untuk melakukan scanning atau tidak. Ya, nanti dianggap Anda ada violation of security policy, ya, Anda melanggar policy tertentu, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian juga saya tadi lupa nunjukin ini ya. Jadi tadi kita bisa lihat untuk ini, ya. Saya power off nih sebentar ya. Nah, kalau mau lihat routing sih sebenarnya pakai, kalau Anda punya Cisco packet tracer itu Anda bisa melihat contoh bagaimana melihat apa namanya sih model routing information protocol dan sebagainya. Ya. Oke. Ini kenapa nih? Ya, saya udah power off tapi masih jalan nih. Nah, di Windows itu Anda bisa setting ini ya. Oh, untuk tahu itu sistem security itu namanya intrusion detection system ya, atau ya biasanya sih pakai intrusion detection system atau intrusion prevention system ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini ya. Komen-komennya. Oke. Nah, jadi kalau untuk mau lihat dia ada pakai routing dynamic routing protocol seperti RIP atau OSPF, biasanya harus ke routernya ya. Kebetulan saya ini nggak bisa ini karena routernya saya menggunakan bisa sih ngelihatnya di tadi kan ada saya tampilkan tuh RIP ya. RIP ya. Jadi kalau kita ini ketika aja IP route route. Nah, ini kita bisa lihat informasinya. Ya. Nessus bukan dong, Nessus beda. Nessus itu scanner. Ya, Nessus itu adalah vulnerability scanner. Ya, untuk scanner kerentanan. Ya, beda. Ini kenapa ini saya punya apa? Dan SQL-nya nggak mau jalan. Ya. Jadi kalau itu kita bisa lihat ya Anda bisa menggunakan komen seperti IP route, ya IP route untuk melihat routernya. Ya. Kalau di Windows sama sih, route print. Ya. Oke, sementara itu gimana? Ada pertanyaan? Nah, kalau saya sih biasanya kalau ini saya bisa gabung-gabungin ya. Sekarang saya pakai VMware. Sekarang saya pakai apa nama tuh VirtualBox. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya? Jadi itu kita belajar networking ya, kita bisa pakai komen-komen seperti ipconfig, ifconfig, ya, kemudian route print, ya, tracer, ping path, ya, seperti itu. Ya.
Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ini kemana nih? Nggak ada berita. Halo teman-teman. Halo. Ya, yang lain nggak ada suara, ini kemana ya? Kalau untuk simulator network di CompTIA tidak ada. Langsung pakai yang asli. Kalau di lab mereka pakai virtual apa? Hyper-V. Ya. Oh, nggak bisa di unmute ya. Oh, sorry. Oke, gimana? Udah saya ini. Tes. Nah, Pantesan suaranya nggak ada. Ya, tes. Nah, jadi kebetulan saya tadi kalau untuk simulasi saya menggunakan routing and remote access service yang ada di Windows. Kalau enggak, Anda bisa pakai Linux yang minimal ada 2 network card, atau Anda menggunakan simulator seperti misalnya Cisco apa sih namanya, pakai tracer atau pakai GNS3. Saya biasa pakai GNS3, seru tuh, soalnya saya banyak ISO file-nya image file dari router. Dulu saya sering ngajar CCNA, CCNP, Juniper ya, jadi ya hafal lah, lumayan hafal lah masih komen-komennya. Ya. Nah itu serunya Mas kalau Anda udah ngerti ya, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu di sini. Mbak Jessica nggak ada ya? Nggak hadir kayaknya nih. Biasa paling sering nanya. Nah, kalau Anda pingin simulasi ya network ya Anda bisa pakai Cisco Packet Tracer, atau Anda bisa download GNS3, tapi Anda harus masukkan IMG-nya atau apa sih namanya tuh, image file-nya dari Cisco iOS ya, atau Juniper pakai VirtualBox-nya. Seru sih kalau main VirtualBox digabung sama GNS3. Ya, gimana Mas? Tanya Pak. Pak, ini Pak, kalau IP address itu kan ada yang kita cek tadi di IP config sama IP address yang ke ini ya, ke internet ya Pak ya. Nah, biasanya untuk saling komunikasi kan ada router. Ya, lewat berarti harus akses point kita kan router itu. Ya, di luar router tuh maksudnya gini Pak, kita ngakses di router tapi orang lain di luar router itu gimana caranya komunikasi ya Pak ya? Atau Orang misalkan dari luar ke dalam. Ya, jadi kan nggak bisa. Kalau small office, home office nggak bisa. Kecuali routernya ada yang namanya dynamic apa ya, lupa saya namanya, dynamic DNS ya. Supaya dia bisa connect ke internal kita. Jadi kita ada 2 IP address gitu ya Pak ya? IP address yang di IP config sama IP address yang di internet ya Pak ya? Iya, betul. Nanti kan ada di router itu kan atau dia jalanin yang namanya NAT, Network Address Translation. Dia melakukan translasi dari IP lokal ke IP public. Jadi kan cuma dapat, kalau kita itu kan pasti dapat IP public satu. Ya. Nah, kalau orang ketangkap itu IP public ya Pak ya? Iya, betul. Terdetek IP public. Kalau IP yang tapi IP publiknya kan tergantung apa namanya tuh blok-bloknya. Misal contoh, saya pakai nih sekarang IP public saya sekian. Nah, mau tahu IP public kan gampang sih sebenarnya, Anda tinggal buka aja nih. Iya. Ini ya. IP my IP address atau apa di internet ya Pak ya? Ya, itu pakai ini aja what's my IP. Kalau selain pakai itu Pak, tapi di dalam program sendiri bisa nggak Pak ya? Tahu IP public? Nah, saya nggak pernah coba. Kayak tadi apa IP config gitu, tapi kan IP config kan untuk IP privat ya. Kalau yang keluar, ya kita mesti lihat di router. Oh. Dari router. Nah, contohnya kayak ini, what's my IP? Saya bisa ngelihat IP address-nya saya yang saya pakai. Nah, ini contohnya di sini. Nah, contohnya, sorry. Mana tadi itu? Nah, ini. Tapi itu biasanya ada kadaluarsanya ya, Pak ya. Kemudian berubah lagi ya. Kenapa? IP address yang publik itu kan biasanya ada kadaluarsa dan berubah ya. Atau enggak, itu tergantung dari ISP sih ngasih kita. Dia ada blok-bloknya. Gitu. Ya, ada yang namanya itu supaya bisa connect itu kita namanya pakai dynamic DNS. Nah, ini kita bisa langsung tahu nih
Kita copy aja di sini, kita masuk ke bagian IP location. Ya, kemudian kita masukkan aja IP location. Nah, ketik aja show location. Ya, ini keluarnya Jakarta, Indonesia. Itu. Ini ngatur ISP sih. Ini kebetulan saya kan pakai Telkomsel, ya berarti Telkomsel yang handle. Ya. Termasuk ya. Termasuk kita misalkan melacak orang gitu, Pak. Ya nggak bisa. Dapatnya paling IP publiknya yang dipakai dia. Sampai situ masih aja. Umum, ya? Masih umum tempat dan umum sekali nggak bisa. Ya? Harus biasanya kalau untuk melacak itu biasanya harus ada terlibat kayak saya dulu tuh bantu untuk di kepolisian yang mereka yang handle. Oh, berarti harus dihubungkan dengan ISP-nya gitu, Pak ya? Ya, kerjasama sama ISP. Siapa yang pegang IP ini? Dia kan ada blok-bloknya gitu. Oke, jangan ngomongin ke masalah blok cari orang dulu dah. Kita internal harus ngerti dulu internal routing dan sebagainya. Nanti baru ngomong masalah lacak orang itu untuk forensik, ya. Oke. Tadi kita udah selesai di 7 ya. Mudah-mudahan nanti next-nya kita masuk ke lesson 8 dan seterusnya. Masih banyak sih lesson-nya nih. Ada, sebentar saya lihat. 8. Ya, sisanya mungkin saya kasih untuk self study aja. Nanti slide dan materi yang tambahan saya akan kirimkan atau linknya ya, secepatnya lah. Karena saya lagi rapiin nih ya. Oke. Malam ini untuk sementara itu dulu ya. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ya untuk real IP di belakang proxy agak susah Mas. Ini belum ada alatnya. Belum ada toolnya. Karena kalau udah proxy itu udah, apalagi chain proxy, mabok itu nyarinya. Ya. Oke. Kita ada hari Jumat lagi, hari Jumat malam Sabtu. Ya, pengumuman aja ya. Bentar. Pengumuman aja. Saya itu hari Sabtu kemungkinan besar traveling ya, mau pulang dari saya mau ke Jakarta. Saya kebetulan di Sukabumi sekarang. Saya mau ke Jakarta, dari Jakarta saya mau ke Pontianak. Takutnya tuh hari Sabtu tuh nggak bisa malam, tapi kita lihatlah. Kalau seandainya hari Sabtu nggak bisa, saya nanti ganti mungkin hari Minggu malam. Ya, nanti saya atur deh waktunya. Untuk yang ini sharing session tentang security. Kita kan akan membahas yang itu, security assessment, kemudian bahas intrusion, sama threat hunting. Ya, kalau nggak bisa hari Sabtu, saya mundurin ke hari Minggu. Karena hari Minggu mudah-mudahan saya udah saya mau ke Pontianak, ya, pulang kampung untuk 100 hari almarhumah istri saya. Ya, jadi mungkin ada perubahan ya untuk sharing session hari Sabtu. Mungkin kalau nggak jadi hari Sabtu, hari Minggunya ya. Oke teman-teman. Itu aja sementara. Baik Pak, terima kasih Pak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.